Mengidentifikasi tingkat kesuburan tanah. Rumusan masalah, yaitu antara lain cara mengidentifikasi kesuburan tanah, manfaat kesuburan tanah, dan faktor kesuburan tanah. Tanah dan keberlangsungan kehidupan. Kesuburan tanah. Cara mengidentifikasi tanah. Cara mengidentifikasi tanah adalah dengan mengukur atau mengasumsi pH tanah dengan media kertas lakmus, kunyit, atau pH universal. Manfaat kesuburan tanah. Kesuburan tanah mempengaruhi produktivitas tanah dan dipengaruhi oleh warna tanah. Semakin pudar warna tanah, maka produktivitas tanahnya semakin menurun. Faktor kesuburan tanah. 1. Air berperan dalam menjaga tanah agar tidak kering. Oksigen berperan dalam proses pembakaran fisiologis. Dan unsur hara berperan dalam penentu kesehatan dan pertumbuhan bagi tanah. Tabel indikator perubahan warna. Catatan: pH basa cenderung subur, pH asam cenderung kurang subur, pH netral cenderung ideal netral. Tabel indikator perubahan warna. Asam pH kurang dari 7. Lakmus merah menjadi merah, lakmus biru menjadi merah, kunyit menjadi kuning memudar. Basa pH kurang dari 7. Lakmus merah menjadi biru, lakmus biru menjadi biru, kunyit menjadi biru tua. pH netral tetap merah untuk lakmus merah, lakmus biru menjadi tetap biru, kunyit tetap cerah. Catatan: pH universal lebih akurat diukur dengan skala pH. Alat dan bahan. Aneka tanah. Gelas plastik masing-masing berisi tanah hitam, merah, kuning, pucat, dan campuran. Media ukur dapat berupa kertas lakmus, kunyit, atau pH universal yang merupakan paling akurat. Gelas air sebagai media wadah untuk aneka tanah. Langkah-langkah. 1. Ambil tanah. Ambillah 4 jenis tanah terdiri dari tanah hitam, tanah merah, tanah kuning, dan tanah pucat dari beberapa titik di lingkungan rumah atau tempat tinggal. 1. Tanah hitam mengandung banyak humus. 2. Tanah merah mengandung banyak mineral besi. 3. Tanah coklat mengandung banyak mineral limonit. 4. Tanah pucat mengandung banyak kuarsa. 5. Tanah campuran mengandung campuran. Semakin pudar warna tanah, produktivitasnya semakin menurun. Langkah-langkah. 2. Campur dengan air. Campurkan tiap gelas berisi tanah seperempat gelas tadi dengan air lebih kurang 200 ml, kemudian aduk hingga tanah mengendap. Aduk tiap gelas hingga tanah larut dalam air seperti pada gambar. Langkah-langkah. 3. Masukkan media ukur. Setelah air mulai jernih, masukkan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Usahakan kertas lakmus tersebut tidak menyentuh tanah. Tunggu sekitar 1 menit. Untuk kunyit, potong kunyit lebih kurang 2 cm, kemudian masukkan bagiannya ke dalam gelas sampel. Diamkan selama lebih kurang 30 menit. Langkah-langkah. 4. Amati hasil kegiatan. Saatnya mengamati hasil dari kegiatan bab tanah dan keberlangsungan kehidupan, yaitu mengidentifikasi tingkat kesuburan tanah. Pertama, tanah hitam mengandung banyak humus, termasuk basa, dengan keterangan seperti yang tertera. Begitu tanah merah mengandung banyak mineral besi, termasuk netral. Tanah coklat mengandung banyak mineral limonit, termasuk netral. Tanah pucat mengandung banyak kuarsa, termasuk asam. Tanah campuran, campuran dari segalanya, termasuk asam. Pertanyaan dan jawaban. Kesuburan tanah. Kesuburan tanah adalah suatu tingkat keadaan tanah di mana tata air, udara, dan unsur hara dalam keadaan cukup seimbang dan tersedia sesuai kebutuhan tanaman, baik fisik, kimia, dan biologi tanah. Faktor kesuburan. Faktor kesuburan tanah adalah ketersediaannya air, oksigen, dan unsur hara yang dikandung tanah. Air, oksigen, dan unsur hara merupakan faktor yang satu kesatuan. Pengaruh warna. Semakin pudar warna tanah yang diamati, maka semakin menurun produktivitas tanah tersebut. Kesimpulan, tingkat kesuburan tanah adalah suatu tingkat yang ditentukan atas ketersediaan dan kualitas air, oksigen, dan unsur hara yang dikandung sehingga produktivitas tanah terjaga. pH lebih dari 7 relatif subur atau basa. pH kurang dari 7 relatif kurang subur atau asam. pH 7 ideal netral atau netral. Tiap-tiap tanah memiliki kandungan dominan masing-masing.